Halo semua, welcome back to Just Purple ID. Kali ini gue bakal ngebahas pertandingan antara Indonesia lawan Prancis yang dimenangin Prancis kemarin dengan skor 6-0. Skor ini tuh benar-benar skor yang besar tapi bukan skor yang mengejutkan, mengingat kayak kualitas dari pemain-pemain Prancis yang udah benar-benar matang banget, terutama tim utamanya. Dan mereka juga salah satu pemenang Toulon Cup dan juga bisa dibilang salah satu tim unggulan untuk yang jadi juara di Piala Dunia U20. Sebelum gua ngarah ke sana, gua mau bilang thank you buat teman-teman semua yang udah ngedukung channel ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nge-subscribe, dan thank you banget buat kalian semua yang udah nge-watch dari Just Purple ID, baik itu shorts maupun dari segi video panjang. Dan sebenarnya ada momen-momen dimana Indonesia ini mainnya juga cukup kurang gitu. Tapi ada momen dimana Indonesia tuh secara defense dia tuh bisa dibilang solid, dan sebenarnya kalau misalnya mau disuruh pegang bola Indonesia tuh ternyata bisa gitu loh. Dan ada di momen-momen dimana kayak Indonesia tuh benar-benar bisa enak banget pegang bolanya, nguasain bolanya. Dan gua rasa dari pertandingan kali ini benar-benar kayak bisa banget jadi bahan dimana kayak Indonesia ini benar-benar kayak bisa ngeliat kayak gimana sih tim-tim besar ini tuh bermain. Kedatangan Ivan Jenner dan Dustin Hafner ini benar-benar jadi tambahan yang bagus banget buat timnas Indonesia, dan kemarin kelihatan banget kontribusi dari kedua pemain naturalisasi ini tuh cukup besar dalam andil pertahanan dan juga dalam tengahnya dari Indonesia. Indonesia juga nampaknya pengen coba menguasai lini tengah seperti halnya Prancis gitu, walaupun Indonesia kayaknya kelihatannya gitu secara kualitas masih kalah daripada timnas Prancis. Hal yang pertama yang mau gue bahas adalah gimana Prancis nerapin pressing, dan gimana Prancis ini ketika dia bisa lepas dari pressing ini penting banget buat dilihat sama Indonesia. Perbedaan kali ini yang paling kelihatan adalah gimana cara Prancis keluar dari pressure-nya Indonesia. Ada sih momen dimana Indonesia ini kayak gak begitu menantang untuk pressingnya Prancis, tapi ada juga momen dimana gue ngelihat kayak pressingnya Indonesia ini benar-benar kayak lebih ke depan, lebih berani buat ngepress. Dan di sini kita bisa melihat gimana cara Prancis ini keluar dari pressingnya Indonesia. Sementara dari segi Indonesia ini justru di pressing banyak banget sama timnas Prancis, terutama di area gawang. Di babak pertama itu terutama kipernya dari Indonesia, Cahya, itu tuh juga cukup beberapa kali ngelakuin kesalahan dan juga agak gugup kayaknya ketika di awal-awal gitu, sehingga di menit awal Indonesia tuh udah kebobolan duluan lewat gol kesalahan dari Cahya gitu kan. Dan gol keduanya itu mulai dari counter, dan di sini kita bisa ngeliat gimana Prancis ini bisa menciptakan overload pemain daripada pemain Indonesia 3 lawan 2 ketika di counter. Prancis bisa counter, dia dapat 3 orang, sementara Indonesia yang ngatasin counter itu tuh cuma 2 orang. Gol ketiga itu adalah kesalahannya dari Ferrari sih. Ferrari tackle kena bola tapi sayangnya kena pemain lawan juga, akhirnya dieksekusi penalti gol. Gak cuma sampai di situ guys. Kalau ngelihat permainan dari Prancis itu tuh ngelihat dia ngepressing walaupun Indonesia lolos gitu kan, tapi selalu aja gitu kan pemain Prancis tuh ada yang standby. Ketika lolos bagian 1 dia bisa nyerang ke bagian 2, bagian 2 ke bagian 3 kayak gitu kan, sehingga lini depannya Indonesia ini tuh kayak bener-bener kayak nggak punya kesempatan sama sekali untuk bahkan nge-create shots on target gitu kan. Dan kelihatan banget terutama di babak pertama itu Indonesia pada akhirnya kayak agak kagok, dan emang sih dia sempat keluar dari pressingnya Prancis, tapi endingnya ya diselesaikan dengan long ball yang cenderung nggak akurat gitu kan. Mereka kayak nggak berani untuk bawa bola itu dari kaki ke kaki di babak pertama itu sampai ke area depan lawan, dan pada akhirnya banyak kesempatan yang diintercept sama pemain lawan. Operan yang bagus dari pemain Indonesia ini salah satunya adalah Irfan Jenner dan juga
dari segi Marcelino justru yang gue ngeliat adalah dia mungkin salah satu pemain dari Indonesia yang bisa cukup ngimbangin dari permainan Prancis. Bahkan ada beberapa kali dia bisa ngelewatin banyak pemain Prancis, dan juga dia sampai dihadang 3 orang aja tuh masih benar-benar mainnya tuh kayak ya udah nyantai gitu kan. Kalau di babak kedua mereka memang lebih berusaha buat main dari kaki ke kaki, tapi bakal gue jelasin lebih lanjut karena ada satu hal lagi yang cukup penting yang ngebedain dan menjadi faktor kenapa Indonesia juga cukup banyak kehilangan bola di babak kedua. Ketika pemain Prancis ngelakuin transisi, dia itu cukup banyak ngelakuin kombinasi-kombinasi juga, dan ketika dia ngelakuin kombinasi, supportnya itu tuh udah kayak ya udah mereka udah tahu harus ngapain gitu kan, kayak saling sama-sama udah ngerti gitu apa yang harus dia kerjain dan apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa ngelakuin serangan dengan lancar. Dan ada juga pemain yang diplot untuk menahan bola itu tuh buat narik atau mancing 3 sampai 2 3 4 pemain itu tuh supaya lini sayapnya ini kelihatan bisa jadi kosong, dan ketika dioper ke situ balik lagi ini yang lini sayap ini itu jadi kosong, dan pada akhirnya makanya kalau misalnya kita melihat pertandingan Indonesia lawan Prancis kemarin itu sering banget serangan tuh dari sisi kiri. Kenapa? Karena lini tengahnya itu sering ditarik, dan juga pada akhirnya ketika diumpan ke kiri, di kiri ini suka beberapa kali itu kosong. Ya pada akhirnya ya sisi kiri ini banyak space dan tinggal lawan one on one, dan tapi untungnya beberapa kali Indonesia juga bisa berhasil stop dari serangan itu gitu kan. Dan untuk gue pribadi dari segi transisi yang paling berbahaya nih ya dari Perancis ini adalah sisi kanannya itu fullbacknya itu kencang banget dari segi speednya. Kita ngeliat kayak Ronaldo Kuate kayak ini kontribusinya di mana gitu, kayak nggak kelihatan banget, tapi di satu sisi emang back Perancis ini yang sebelah kanan itu emang sebagus itu gitu kalau dalam hal menjaga areanya gitu. Bahkan satu area tuh bisa ke cover sama dia gitu kan. Ketika Ronaldo Kuate dapat chance aja dia pegang bola, itu tuh gimana track backnya dari pemain fullback kanan ini tuh dia bisa dari yang awalnya jauh tiba-tiba dia lari itu tuh bisa langsung nyamber Ronaldo Kuate. Jadi ya itu juga salah satu penyebabnya di mana Ronaldo Kuate ini benar-benar nggak kelihatan. Jadi ya salah satu pemain yang gua tandain dari pemain Prancis yaitu pemain fullback kanannya dia. Dan kalau dari segi transisi, Indonesia ini cenderung kayak banyak menahan bola gitu kan, sehingga rute-rute operan gitu yang harusnya itu tercipta atau passing-passing yang bisa dilakuin itu tuh keburu ketutup duluan sama pemain Prancis, sehingga banyak bola-bola juga yang keblok. Itu yang harus mungkin ditingkatin sama pemain Indonesia, gimana ketika dia dapat dia bisa langsung passing dalam artian oh ini ada rute kebuka nih buat kita gitu kan. Jangan sampai rutenya ketutup duluan, kayak bisa langsung melancarin serangan secara cepat gitu kan. Butuh support juga dari mungkin dari segi pemain-pemain yang lain, sehingga counter attack yang dilakukan pemain Indonesia setelah lolos dari pressing itu bisa berjalan dengan baik, khususnya dari segi bek kanannya sih. Dari segi bek kanan ya kita ngelihat banyak celah-celah di sisi kanan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sama bek kanan untuk langsung transisi lari gitu kan. Ini masukan juga sih, tapi overall ya mereka masih bisa berkembang. Dan melihat dari permainan Perancis ini dengan Indonesia, ya semoga Indonesia ini bisa semakin berkembang juga ke depannya, karena seperti yang kita udah tahu kan Indonesia, Sintayong itu butuh tim yang benar-benar levelnya itu jauh di atasnya untuk bersaing, dan kali ini dikasih, dan ini juga bisa jadi pembelajaran berkah banget buat Sintayong serta timnas Indonesia kan. Dan hal ini juga bisa diantisipasi ke depannya ketika ngelawan tim-tim yang lainnya selama uji coba ini. Dan buat babak kedua, sebenarnya di babak kedua ini gue ngelihat ke Indonesia ini udah lama-lama udah lebih nyaman, udah lebih berani buat pegang bola kan. Dan bahkan justru ngelawan tim utamanya ada satu momen dimana dia bisa pegang bola cukup lama, dia build up serangan, dia lebih berani, pada akhirnya main lebih lepas. Tapi sayang sih gak bener-bener sampai dengan tujuannya. Shooting juga cuma sekali udah gitu gak ada lagi.
Dan gua rasa dari Sintayong sendiri dia pengen supaya pemain-pemain timnas U20 ini tuh punya konsentrasi yang baik selama 90 menit. Mungkin menurun tapi at least bisa tetap bermain secara 90 menit ini tuh dengan konsentrasi yang terjaga gitu loh. Kenapa gue bilang begini? Karena kalau ngeliat pergantiannya Prancis itu kan hampir semua pemain diganti gitu, total 9 pemain diganti. Sementara Indonesia kita cuma ngeliat pemain-pemain yang diganti itu cuma beberapa orang dan pergantiannya tuh ya kayak permainan pada umumnya gitu, kayak bukan friendly match tapi kayak match biasa gitu. Sehingga ya kita bisa ngeliat perbedaan dari stamina, perbedaan dari pemain yang pemain Prancis ini fresh, sementara pemain Indonesia ini banyak yang udah kelelahan segala macam, sehingga ya mereka banyak kehilangan bola. Dan ini yang gua rasa mau dilatih sama Sintayong, gimana pemain-pemain Indonesia ini tuh bisa tetap on fokus selama 90 menit berlangsung gitu kan, ketika lawan-lawan tim besar yang kayak gini. Sehingga di pertandingan kemarin ya kita ngelihat di babak kedua dia lebih banyak kesalahan-kesalahan, lebih banyak kayak mispas atau kurang koordinasi, atau bahkan defense yang semakin lama semakin hilang konsentrasinya dan pada akhirnya kejebolan banyak. Yaitu akibat dari faktor kelelahan itu sih. Tapi ya balik lagi, ini bisa jadi latihan yang baik buat timnas Indonesia juga kan. Kita bakal lihat perkembangan Indonesia ini sejauh apa, terutama setelah semua uji coba ini tuh berlangsung, karena ini benar-benar berharga banget sih. Ngelihat U20 ini bisa bertanding walaupun cuma friendly match, tapi justru ini friendly match yang bagus banget gitu kan. Mungkin kalian ngeliat sesuatu yang belum gue bahas, kalian bisa komen di bawah. So, itu aja dari gue. Ciao. God bless.